Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Alif Yalisa Barudin dengan NIM 089 dari kelas 5B Hukum akan mempresentasikan terkait pertemuan 4 manajemen law firm, yaitu mengenai manajemen kantor hukum. Pertama-tama, untuk manajemen kantor hukum ini ada 3 sub pokok bahasan. Yang pertama ada struktur umum manajemen kantor hukum, yang kedua kantor hukum merupakan perusahaan, dan yang terakhir yaitu serba-serbi keuangan internal kantor hukum. Pertama, pembahasan terkait struktur umum manajemen kantor hukum. Untuk struktur umum manajemen kantor hukum dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada struktur organisasi 1. Struktur ini adalah di mana para partner dalam secara bersama-sama bertindak sebagai pendiri dari kantor hukum yang bersangkutan. Pendiri dalam hal ini memiliki makna melakukan penyertaan dalam bentuk ekuitas dan keahlian, maupun kontribusi-kontribusi lainnya yang telah disepakati bersama oleh para pendiri. Tidak tertutup kemungkinan bahwa bentuk penyertaan tersebut dilakukan sebagaimana telah disikapi oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang kantor hukum, yang mana bentuk partisipasi dari pendiri kantor hukum tidak mutlak harus berbentuk ekuitas. Apabila ternyata dari para pendiri kantor hukum lebih dari 1 orang, maka dipilih salah satu di antaranya untuk bertindak sebagai managing partner. Dalam menjalankan kinerjanya, para partner melakukan koordinasi yang dinamis sesuai dengan pola manajerial yang dibangun dan dikembangkan secara bersama-sama. Partner dalam hal ini dapat bertindak selaku pendiri maupun bergabung dengan kantor hukum pada saat kantor telah berdiri dan menjalankan usahanya. Pada jenjang junior partner, sebenarnya lebih kepada potensi yang dimiliki oleh seseorang untuk menduduki jabatan selanjutnya, yaitu sebagai partner dalam sebuah kantor hukum. Potensi-potensi yang diperhitungkan antara lain berkenaan dengan aspek finansial, keahlian, jaringan yang dimiliki, dan lain sebagainya. Senior associate merupakan posisi yang dituntut untuk lebih menunjukkan kapasitas profesionalismenya sebelum mereka mencapai tingkat selanjutnya dalam jenjang karir di sebuah kantor hukum. Pada posisi ini dapat dilakukan klasifikasi khusus ataupun tidak terhadap kedudukan ini, semisal dalam melihat potensi maupun kemampuan yang dimiliki dari senior associate yang bersangkutan. Lalu yang kedua ada struktur organisasi 2. Pada struktur ini pendiri dari kantor hukum hanya seorang, dan oleh karenanya diri yang bersangkutan merangkap kedudukannya sebagai managing partner dari kantor hukum yang bersangkutan. Sementara itu, untuk posisi-posisi lainnya yang ada dalam tubuh kantor hukum tidak jauh berbeda dengan segala sesuatu yang telah dipaparkan dalam struktur organisasi 1 di sebelumnya. Dalam praktiknya, untuk memantapkan kedudukannya dalam kantor tersebut sebagai pendiri, maka puncak karir dari pengacara yang bekerja di kantor hukumnya hanya mencapai pada tingkatan senior associate. Kondisi pendiri yang menunggal ini dapat saja langgeng, yaitu dalam arti ketunggalannya, namun tidak tertutup kemungkinan bahwa setelah kantor hukum berjalan, maka pendiri tunggal yang bersangkutan menggandeng mitra lainnya untuk turut memberikan partisipasinya dalam kantor hukum. Bentuk partner yang tunggal tersebut secara otomatis berubah dan menjadi mengikuti berbagai sebagaimana yang dipaparkan dalam struktur organisasi 1. Untuk selanjutnya yaitu terkait struktur organisasi 3. Bahwa pada praktiknya struktur ini terdapat partner yang juga merangkap sebagai pendiri kantor hukum atau bergabung dengan sebuah kantor hukum dan menjabat kedudukan sebagai partner, memiliki kedudukan yang tidak sejajar. Meskipun berdasarkan undang-undang terhadap partner yang bersangkutan tidaklah semestinya diperlukan sedemikian rupa, karena sudah barang tentu pihak dalam perjanjian tersebut memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama. Terlepas dari reservasi yang diberikan oleh undang-undang, di lain pihak juga tidak tertutup kemungkinan bahwa antara sesama partner terdapat kesepakatan yang dibuat oleh mereka sehingga dari kesepakatan tersebut menimbulkan adanya batasan-batasan yang lahir karena perjanjian. Skema semacam ini adalah skema yang juga umum diketahui oleh komunitas hukum. Pada aplikasinya, skema ini memberikan peluang dan kesempatan untuk para pendiri saling melakukan kontribusinya tidak selalu dengan penyertaan uang, tetapi justru melalui kerjasama tersebut dapat menghasilkan uang.
Sepanjang tercipta suatu transparansi dalam pendistribusian maupun kontribusi kerja maupun antara para pendiri dan atau partner tersebut, maka relatif konstruksi ini dapat tetap dipertahankan. Sebaliknya, jika hal-hal tersebut tidak dapat dipertahankan, maka skema ini akan menjadi sangat rentan akan sengketa antara para pendiri dan atau partner sudah barang tentu keadaan semacam ini akan memberikan dampak secara internal dalam tubuh kantor hukum yang bersangkutan. Lalu yang terakhir yaitu ada struktur organisasi 4. Pada struktur yang satu ini merupakan wajah alternatif lain dari bentuk kantor hukum. Pada umumnya skema ini terbentuk dikarenakan adanya beberapa hambatan yang menjadikan seseorang tidak dapat atau menjadi tidak dapat tampil sebagai pendiri atau partner dalam sebuah kantor hukum. Alasan yang melatar belakanginya terkadang berupa faktor yang bersifat signifikan maupun tidak. Misalnya dikarenakan adanya perubahan status seseorang, yaitu di mana dirinya adalah seorang pejabat negara, sedangkan dahulu pada saat mendirikan kantor hukumnya yang bersangkutan belum menjabat. Sebagai catatan tambahan, diagram tersebut merupakan kerangka organisasi atau fungsi dan tidak memiliki pemahaman lain selain dari kerangka organisasi atau fungsi dimaksud serta kealpaan atau ketidakhadiran salah satu perwakilan fungsi tersebut. Maka pihak manajemen senior akan mengalihkan tugas yang harus diselesaikan tersebut pada perwakilan fungsi lainnya. Dalam upaya pencapaian tujuan kantor hukum, maka perlu adanya suatu sistem pengorganisasian yang jelas dengan memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, terkait susunan, status, kedudukan, dan hubungan pejabat yang satu dengan yang lain. Yang kedua, kekuasaan dan tanggung jawab masing-masing pejabat. Yang ketiga, luas dan macam pekerjaan yang harus dilakukan. Yang keempat, pembagian pekerjaan yang seimbang, prosedur, dan mekanisme kerja yang efisien. Untuk pokok bahasan yang kedua yaitu terkait kantor hukum merupakan perusahaan. Adapun yang pertama perlu dipahami adalah suatu law firm merupakan suatu perusahaan sebagaimana perusahaan lainnya. Law firm harus mengadakan dan mengelola pembukuan. Selain itu, sebagai suatu perusahaan, maka pengelolanya yaitu advokat atau partner perlu menciptakan dan mengelola arus kas atau cash flow yang positif. Untuk mengetahui arus kas, harus terlebih dahulu dikenal siklus arus kas. Bentuk siklus arus kas dalam suatu kantor praktik hukum secara sederhana adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada modal berasal dari pendiri atau para pendiri law firm itu, yaitu advokat atau partners. Modal tersebut digunakan untuk menyediakan barang-barang modal serta untuk membiayai kegiatan praktik hukum untuk law firm itu. Lalu yang kedua ada kegiatan produksi atau proses produksi, yaitu memberikan pelayanan atau jasa hukum. Ini dapat berbentuk antara lain seperti penanganan kasus atau perkara, pemberian advice atau opini hukum, lalu serta mewakili klien dalam melakukan tindakan-tindakan hukum. Lalu yang ketiga ada tagihan, yaitu sesuai ketentuan dalam kontrak antara law firm dengan klien. Pada waktunya, law firm akan mengeluarkan surat tagihan kepada klien atas imbalan bagi advokat yang telah memberikan jasa hukumnya. Lalu yang keempat ada pembayaran tagihan. Klien akan melakukan pembayaran bisa secara tunai, tetapi lebih umum dengan cara transfer ke rekening bank law firm. Dalam praktik, bila klien akan melakukan pembayaran, maka ia atau staf akuntansinya akan meminta diterbitkannya faktur pajak. Lalu yang kelima ada penutupan biaya, pajak, dan penarikan, yaitu penghasilan yang diterima dari pembayaran tagihan dapat digunakan untuk menutup biaya kegiatan law firm, pajak yang terutang, dan bila ada jumlah sisa untuk penarikan bagi para partners atau untuk menambah modal law firm. Lalu yang keenam ada arus kas agar positif. Yang harus diperhatikan oleh law firm adalah memastikan bahwa arus kas setiap bulannya harus positif, karena bila tidak positif maka dibutuhkan suntikan uang tambahan untuk membiayai kegiatan law firm itu untuk periode yang berjalan serta untuk periode selanjutnya. Lalu yang ketujuh ada siklus arus kas dan keuntungan. Jumlah kas yang positif bukan indikator diperolehnya keuntungan profit, yang mana profit sama dengan total penghasilan dikurangi total biaya ditambah total pajak. Lalu yang kedelapan ada work in progress yang perlu diperhatikan seorang advokat adalah kapan imbalan atau suatu pekerjaan dapat ditagihkan sehingga tidak menimbulkan penumpukan banyaknya pekerjaan yang belum dapat ditagihkan, karena semakin banyak pekerjaan yang belum dapat ditagihkan pembayarannya, semakin berkurang arus kasnya. Lalu yang ke-9 potongan dan penghapusan,
Yaitu faktor lain yang dapat mengurangi arus kas adalah pemberian potongan atau diskon atau penghapusan tagihan atau write off kepada klien. Lalu yang ke-10 ada periode pembayaran tagihan. Periode yang ideal adalah tidak lebih dari 60 hari. Namun dalam praktik lebih umum periode kurang dari 90 hari. Semakin panjang jangka waktu antara saat tagihan dikirimkan dan saat pembayaran diterima, semakin mengecil arus kas yang masuk. Lalu yang ke-11 ada rencana usaha untuk membantu pengelola law firm dalam mengantisipasi beberapa modal yang diperlukan untuk membiayai kegiatan law firm, membayar pajak yang terhutang, dan penarikan penghasilan untuk advokat atau partner, sehingga sebaiknya dibuat suatu dokumen yang bernama rencana usaha. Lalu yang ke-12 ada perlunya akuntan. Seorang advokat keahliannya adalah dalam bidang praktik hukum. Namun untuk mengetahui apakah praktik hukum yang dijalankannya itu membuahkan penghasilan dan keuntungan, maka dibutuhkan pengetahuan mengenai pembukuan. Lalu yang terakhir perlu adanya memahami dasar-dasar akuntansi, di mana advokat selalu pengelola law firm mempunyai pengetahuan mengenai dasar-dasar akuntansi. Ini berguna bagi pengelola law firm untuk memahami bagaimana pembukuan dijalankan. Lalu yang terakhir ada pokok bahasan terkait serba-serbi keuangan internal kantor hukum. Yang pertama, pembagian laba. Laba yang diperoleh persekutuan perdata ini dari imbalan jasa atau honorarium dan sukses fee dibagi berdasarkan perjanjian dan asas keseimbangan pemasukan. Pembagian antara sekutu statuter tentang laba berdasarkan perjanjian adalah dibagi dengan presentasi tertentu, sama rata atau proporsional menurut penyertaan modal. Sekutu perlu membuat perjanjian pembagian laba dengan disahkan oleh akte notaris. Laba yang diperoleh dari imbalan jasa itu tentu saja setelah dikurangi dengan berbagai kewajiban, yaitu yang pertama pembayaran jasa perantara atau mediator dari pihak ketiga yang membawa klien tertentu untuk dilayani. Biasanya biaya jasa untuk pihak ketiga ini disebut marketing fee yang besarnya 10-15% dari jumlah yang diterima law firm. Lalu yang kedua ada pembayaran jasa kepada sekutu yang telah bertanggung jawab menyelesaikan seluruh rangkaian pelayanan jasa hukum pada klien. Lalu yang ketiga ada biaya-biaya tetap seperti sewa gedung, gaji, dan honorarium pegawai penunjang atau staf, insentif seperti uang makan, lembur, lalu ada pengadaan stationery, dan sebagainya. Lalu yang keempat ada biaya-biaya yang tidak tetap seperti penyelenggaraan pelatihan, wisata karyawan, sumbangan, promosi, publikasi, dan publisitas. Kalau yang terakhir ada sebagai badan usaha, maka keuntungan bersih juga diperoleh setelah dikurangi dengan kewajiban membayar pajak, terutama pajak penghasilan. Lalu yang kedua ada struktur kompensasi. Kompensasi dalam kerangka kantor hukum meliputi penghasilan yang terdiri atas gaji, tunjangan, uang lembur, uang kesehatan, dan bonus. Khusus kepada lawyer, gaji diberikan pada saat law firm sudah berkembang menuju kemapanan, sementara jika law firm masih dalam tahap operasi di awal pendirian, gaji belum diberikan. Terdapat beberapa pos untuk mengalokasikan penerimaan atau setelah dikurangi biaya operasional, organisasi law firm Anda, yaitu alokasi gaji, pembayaran jasa perantara klien, atau marketing fee, pendapatan perusahaan yang dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, gaji. Para profesional lawyer untuk sebuah law firm yang mapan dapat memperoleh gaji. Apabila gaji yang sudah diberikan, maka para lawyer yang menangani perkara seharusnya 2 orang atau lebih atau teamwork berhak untuk memperoleh 25% dari nilai lawyer fee dan sukses fee, sehingga law firm Anda dan sekutu Anda akan memperoleh pendapatan sebesar 65% dan sisanya 10-15% adalah marketing fee. Lalu yang kedua yaitu pendapatan perusahaan. Law firm berhak atas proporsi pembagian pendapatan dari lawyer fee dan sukses fee untuk menjalankan roda organisasi seperti biaya sewa kantor, operasional, ketidaksusahaan, lalu gaji karyawan, pengadaan barang, dan lain-lain, serta akumulasi porsi keuntungan tahunan untuk para sekutu. Lalu yang terakhir ada marketing fee, jasa perantara kepada pihak di luar law firm atau outsourcing. Anda layak mendapatkan tanda apresiasi atau penghargaan. Bagaimanapun seorang klien yang datang untuk memperoleh jasa hukum biasanya berasal dari rekomendasi seseorang kolega. Porsi sebesar 10-15% tersebut adalah berasal dari nilai lawyer fee dan 10-15% dari nilai sukses fee
yang diterima law firm jika perkara berhasil dimenangkan. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.